Kalau Inside Storyan masih ramai di jagat raya misteri pembunuhan Vina Eki yang belum mendapat titik terang. Yang ada malah bikin pusing netizen. Yang kasus salah tangkap pelaku lah, yang tiba-tiba ada dugaan pelaku pembunuhan lah. Kerumitan yang justru membuat persepsi publik semakin liar. Saya Anggi Pasaribu, inilah Inside Story with Anggi. Memukul korban Rizky menggunakan balok kayu, lalu memperkosa korban Vina. Untuk pertama kalinya setelah 8 tahun, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki ditampilkan oleh Polda Jawa Barat. Peggy Setiawan alias Peron, DPO kasus pembunuhan Vina. Penyidik meyakini Peggy merupakan otak pembunuhan Vina di tahun 2016 silam. Meski demikian, keluarga maupun kerabat dekat Peggy menyangkal tuduhan ini. Inilah sosok Peggy Setiawan, DPO pelaku pembunuhan Vina dan Eki yang sempat buron selama hampir 8 tahun sejak 2016 silam. Peggy diamankan di Katapang, Kabupaten Bandung atas dasar keterangan 2 orang saksi kunci yang melihat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Dalam pelariannya, Peggy selalu menggunakan masker dan mengaku bernama Robi Irawan. Peggy tinggal bersama ayahnya dan ibu tiri. Untuk memperkuat itu, Peggy diperkenalkan sebagai keponakan. Dalam rilis resmi Polda Jawa Barat, penyidik menguak sejumlah fakta yang mengejutkan dalam kasus pembunuhan Vina dan juga kekasihnya Eki hari Sabtu 27 Agustus 2016 lalu. Yang pertama, Peggy Setiawan diyakini sebagai otak pembunuhan 2 sejoli Vina dan Eki, serta melakukan pemerkosaan terhadap Vina pada malam terjadinya pembunuhan. Menyuruh dan mengejar korban Rizky dan korban Vina dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna orange. Selanjutnya memukul korban Rizky dan korban Vina menggunakan balok kayu. Yang kedua, polisi meralat jumlah DPO yang sebelumnya disebut ada 3 orang menjadi 1 orang saja, yaitu tersangka Peggy Setiawan yang telah ditangkap. Dengan demikian, total pelaku pembunuhan Vina berjumlah 9 orang. 5 keterangan berbeda dari tersangka itu ada yang menerangkan 3. Ada lagi yang menerangkan 3 dengan nama berbeda. Ada yang menerangkan 5, ada yang menerangkan 1. Setelah kami melakukan penyidikan lebih mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama ini itu hanya asal sebut. Jadi tidak ada tersangka lain. Namun apabila nanti di kemudian hari muncul tersangka lagi, ya kami akan periksa. Tetapi sejauh ini fakta di dalam penyidikan kami, tersangka atau DPO adalah 1, bukan 3. Jadi semua tersangka jumlahnya 9, bukan 11. Yang ketiga, selama buron, Peggy Setiawan menempati indekos di Bandung dan menggunakan nama samaran Robi Irawan. PS adalah keponakannya. Hal ini dikuatkan dengan keterangan pemilik kos yang sudah kita minta keterangan. Demikian juga nama sudah diganti, bukan lagi PS tetapi menggunakan nama Robi. Dan yang keempat, atas perbuatannya Peggy Setiawan terancam hukuman mati atau pidana seumur hidup. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup dan paling lama 20 tahun. Kelima, polisi menegaskan tidak ada keterlibatan pejabat-pejabat tertentu dalam kasus ini. Tidak ada nama pejabat terlibat di sini. Kami sangat kooperatif dan transparan terkait penyidikan ini. DPO ya hanya 1, PS. Terkait dengan apapun yang disampaikan itu terserah silakan, tetapi kami tetap berpegangan atau berpatokan kepada fakta penyidikan. Yang menarik, Inside Storyan adalah gestur tubuh dan mimik wajah Peggy alias Peron yang menunjukkan penolakan dari semua keterangan yang dibacakan oleh pihak Polda Jawa Barat. Hingga akhirnya ia pun membantah telah melakukan semua perbuatannya. Bahkan saat digiring untuk diamankan, Peggy sempat bersumpah
bahwa dia siap mati demi keyakinannya karena dia tidak membunuh Vina. Peran PS alias Perong alias Robi Irawan berdasarkan keterangan saksi. Sejumlah gestur diperlihatkan Peggy Setiawan, satu DPO yang ditangkap oleh Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Saat aparat kepolisian menjelaskan tuduhan dan vonis, terlihat kepala Peggy geleng-geleng dan menatap ke atas seolah menolak keterangan itu. Dan saksi mengenal wajah orang-orang yang biasa nongkrong di depan SMP Negeri 11 Cirebon. Gestur tubuh lainnya adalah saat sesi konferensi pers selesai. Tangan Peggy menunjukkan bantahan tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Tersangka nanti di sidang pengadilan ya. Peggy yang mencoba turut berbicara juga dilarang mengeluarkan pembelaan. Nampak tangan petugas menutup mulut Peggy meskipun Peggy terus meneriakkan pembelaan. Polisi menegaskan hak jawab satu DPO tertangkap itu akan didengarkan di sidang pengadilan. Saya tidak pernah hidup. Saya sudah mati. Salah. Tidak. Saya tidak bisa membiarkan apa. Tidak, sama sekali. Kalau jadi saksi jika saya ada apa-apa, saya sudah mati, Pak. Hotman Paris Hutapea angkat bicara terkait penangkapan Peggy Setiawan terduga pelaku dalam kasus pembunuhan Vina. Hotman meminta kepolisian untuk tidak terburu-buru menetapkan Peggy sebagai tersangka. Sementara keluarga Vina meminta polisi untuk tetap menelusuri 2 DPO lain. Jadi teman-teman semuanya, ini sekarang aku tepatnya ada di Ombe Coffee, ada di Kelapa Gading. Sekarang rame banget sama teman-teman media untuk dengerin konferensi pers dari Bang Hotman sebagai salah satu kuasa hukum dari keluarga Vina. Yang kepingin aku tanyakan nantinya adalah, atau yang ingin aku cari tahu itu sebenarnya sekarang adalah, betul nggak sih bahwa Peggy ini adalah salah satu pelaku pembunuhan kasus Vina yang masih misteri sampai saat ini, atau sebetulnya memang kembali salah tangkap dari pihak kepolisian? Atau justru Peggy memanfaatkan dan menggunakan momen salah tangkap waktu itu sebagai celah untuk dia menyampaikan kalau bukan dia pelakunya. Kayak kita mau ini yang pengen kita cari tahu, keraguan-raguan dari masyarakat ini langsung dari Bang Hotman. Marli, apa sikap keluarga terhadap pengumuman dari Polda Jabar bahwa Peggy adalah salah satu DPO? Itu dulu. Kalau saya malah meminta kepada kepolisian jangan tergesa-gesa ya. Gimana? Nggak ada mic ya? Gimana? Jangan tergesa-gesa lah. Jangan tergesa-gesa ngambil keputusan bahwa itu tersangka dulu. Diteliti dulu, diselidiki dulu lebih lanjut gitu. Itu aja sih. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku, begitu? Ya. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar. Dalam minggu-minggu terakhir ini, ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAP bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy, ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO. Sekarang bagaimana sikap keluarga terhadap 2 pelaku DPO yang katanya adalah fiktif? Keluarga sangat kaget mendengarnya ya. Kami keluarga meminta kepada kepolisian agar tetap
dua DPO ini ditelusuri lagi, ditindaklanjuti lagi. Kenapa? Ya karena kan di pengadilan awal itu disebutkan 3. Kenapa sekarang berubah menjadi 1? Jadi ya kami keluarga sangat keberatan ya. Jadi Ibu berharap agar jangan terlalu terburu-buru mengatakan fiktif, cari dulu gitu. Iya. Apalagi kan penyidikan kasus ini kan baru dimulai dalam 2 minggu terakhir, ya kan? Oke, saya tambahkan sepanjang menyangkut 2 pelaku DPO yang dibilang fiktif, ini menjadi banyak bukti hukum atau BAP yang bervariasi. Oke. Versi pertama, pada waktu tahun 2016, 7 pelaku itu mengatakan ada 3 DPO. Itu di BAP, ini semua ada di BAP-nya nih. Bahkan diuraikan semua jenis motornya, perbuatan apa yang mereka lakukan, dan cara memerkosanya. 7 DPO itu menerangkan bahwa kami melakukan bersama-sama. Jadi secara pidana ini adalah perbuatan bersama. Ya, itu BAP versi pertama. BAP versi kedua, tiba-tiba 7 pelaku ini katanya atas saran orang tertentu mencabut semua isi BAP-nya. Itu versi kedua. Versi ketiga, jaksa tetap mengatakan di dalam surat dakwaan bahwa ada 7 pelaku, ada 8 pelaku dengan 3 DPO. Nanti aja itu, aduh kau pamer dulu. Ya. Itu di surat dakwaan ada begitu. Yang keempat, di surat tuntutan pun jaksa mengatakan ada 8 pelaku sama 3 DPO. Ya, itu sudah 4 versi. Versi kelima, di fakta persidangan pun temuan hakim dalam putusannya menyebutkan bahwa 8 pelaku 3 DPO. Bahkan di putusan akhir, dari bagian akhir dari putusan, hakim mengatakan ada 3 DPO. Putusan itu sudah inkrah, sudah final, sudah binding. Artinya apa? Ada 6 versi yang semuanya tiba-tiba kemudian oleh penyidik dikatakan itu semua tidak benar. Yang benar adalah fiktif. Jadi yang mana yang berlaku? Apakah putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, atau hanya penyidikan dalam kurang lebih 2 minggu oleh penyidik? Ini semua putusannya, ini putusannya ini semua di bagian akhir dari putusan itu jelas-jelas disebutkan ada 3 DPO. Di dalam pertimbangan hukum juga ada 3 DPO. Di dalam surat tuntutan ada 3 DPO. Di dalam surat dakwaan ada 3 DPO. Di dalam BAP ada 3 DPO. Keterangan dari 8 terdakwa pun mengatakan ada 3 DPO. Sekarang hanya dalam waktu 2 minggu dirubah dengan mengatakan itu fiktif. Jadi prinsipnya keluarga korban maupun kuasa hukum menolak pernyataan dari penyidik Polda Jabar yang menyatakan bahwa 2 DPO tersebut adalah fiktif. Terlalu cepat untuk mengatakan itu. Kalau dikatakan belum tertangkap, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau disebutkan fiktif itu terlalu cepat. Terus apa artinya putusan pengadilan yang judulnya demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa? Sedangkan mengenai Peggy, tadi keluarga mengatakan periksa dulu. Karena apa? Peggy ini ditetapkan sebagai tersangka DPO. Sudah di BAP 6 orang dari terpidana. 5 menyatakan tidak. 5 menyatakan bukan Peggy. Hanya 1 yang menyatakan Peggy. Artinya 5 lawan 1. Jadi mana yang benar? Itulah inti dari konferensi pers hari ini untuk menentukan sikap dari keluarga dan kuasa hukum atas perkembangan kasus Vina Cirebon. Ada yang ditambahkan? Harus ada transparansi hukum. Ya, justru itulah transparansi hukum. Makanya kan kita bikin konferensi pers ini untuk menentukan sikap keluarga. Ya, harusnya Polda harus menerangkan bahwa 5 dari terpidana itu membantah, tidak mengakui Peggy sebagai pelaku. Ya, dan yang 2 fiktif ini semua berkas-berkas perkara menyatakan mereka ada, cara memerkosanya ada, motornya ada,
cara mukulnya diuraikan di sini. Ya, masalahnya dan juga si pelaku ini, si 8 terpidana ini tidak pernah mengalihkan tanggung jawab kepada 3 DPO. Biasanya kan orang mengatakan mengalihkan tanggung jawab, dia pelakunya bukan aku. Kalau mereka mengatakan kami lakukan perbuatan itu bersama-sama. Jadi ini perbuatan tidak pidana secara bersama-sama. Jadi kelihatan jelas tidak ada motivasi bagi mereka untuk lempar tanggung jawab. Kelihatan jelas dari awal. Sehingga kalaupun misalnya Polda Jabar belum berhasil menemukan 2 pelaku DPO ini, ya jangan dibilang tergesa-gesa fiktif dong. Ya, itu sama saja mau cepat-cepat menutup perkara ini gitu loh. Ya. Benar nggak? Coba ceritakan dulu. Kenapa tiba-tiba semula kan di awalnya kasus ini dianggap sebagai kecelakaan. Coba ceritakan dulu kenapa. Terus berubah lagi coba. Awalnya kecelakaan. Terus 3 hari saya ngambil HP adik saya itu utuh ya, HP sama motor itu posisi utuh. Terus malamnya, HP sama motor utuh tidak rusak? Enggak. Pokok kecelakaan motor nggak rusak gitu kan? Terus? Malamnya Linda kemasukan jam 1 malam itu. Jam 1 malam terus dia cerita semuanya. Cerita kronologinya, kecelakaannya seperti apa, penyiksaannya, itu cerita semua. Dan itu kau kemudian sampaikan ke polisi? Ke Parudiana. Bapaknya Eki. Ya. Ya baru kemudian sejak itulah langsung mulai penyelidikan di gas. Ya. Jadi biar gimana pun kerasukan dari Linda itu adalah sangat berjasa dalam kasus ini. Ya. Yang saya agak sedikit pertanyakan besar-besaran adalah saya sudah berulang-ulang posting di IG kepada bapaknya Eki ya? Eki. Bapaknya Eki yang almarhum yang laki yang meninggal, yang bapaknya adalah Kapolsek. Boleh nggak kami komunikasi dengan Pak Rudi agar kita, karena bapaknya dari awal ikut menyelidiki kasus ini, tapi sampai hari ini bapaknya tidak mau komunikasi dengan kita. Padahal tujuan kita kan untuk menangkap 3 DPO ini. Ada apa hanya Pak Rudi yang bisa jawab. Ini kan kepentingan anaknya kandungnya, bukan kepentingan kami. Ya, almarhum maksudnya, ya. Selalu dibilang ini nih dia orang tua nih anaknya pembunuh nih kayak gitu. Saya bilang selalu di media sosial, kalian bully saya aja. Kalau saya kuat dibully, tapi jangan bully orang tua saya, jangan bully saudara-saudara saya. Ramainya informasi yang simpang siur di media dengan sejuta tuduhan terhadap siapa pembunuh Vina Eki, bak peluru yang ditembak kemana-mana. Sampai-sampai anak dari mantan wakil Bupati Cirebon yang nggak tahu apa-apa jadi terkena getah, kena bully oleh masyarakat. Dan hingga saat ini anak-anak dari mantan wakil Bupati Cirebon selalu mendapatkan hinaan di sosial media sebagai sosok yang membunuh Vina dan Eki hanya karena nama panggilan yang sama, yaitu Dana. Ya teman-teman Insta Historian, ini sekarang saya sudah berada dengan Bunda panggilannya dan juga Mas Rama beserta keluarganya semua yang baru-baru ini memang cukup viral di media dengan adanya tuduhan dan omongan-omongan dari netizen yang menyampaikan bahwa salah satu pelakunya adalah Rama dengan segala bentuk tuduhan yang sangat mengganggu pihak keluarga. Dan saya di sini memberi ruang untuk Bunda dan juga keluarga sekalian untuk menceritakan awal mulanya dan apa sih sebetulnya yang tiba-tiba jadi trigger sehingga pada saat itu Mas Rama dihujat atau dibully lah ya gitu. Dari Bunda dulu. Oh iya, terima kasih teman-teman media semuanya. Saya ingin mengklarifikasi ya. Sesungguhnya kemarin kita sudah klarifikasi di TV One juga ya. Artinya saya sudah klarifikasi di TV One saja. Ini masih saja bulian-bulian di media sosial terhadap keluarga masih berlangsung gitu loh. Oleh karenanya ini mungkin bisa jadi salah satu solusi juga untuk meredam netizen
di luaran sana karena memang sangat dahsyat sekali omongannya, jadi sangat berpengaruh secara psikologis untuk anak saya, terutama begitupun saya sekeluarga, karena memang ini anak saya ini jadi dibully ya, dibully. Jadi ketika jalan dimanapun sorotan mata juga ke anak saya gitu ya, dan ini memang semuanya konsentrasi kepada Vina, simpatisan juga kepada Vina. Yang saya khawatirkan ini terjadi, yang ditakutkan saya ini takutkan nanti ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan kepada anak saya, ya kan seperti itu, karena memang dahsyat sekali ya. Netizen ini menyampaikan kata-katanya seperti itu. Dan perlu saya sampaikan bahwa pada saat kejadian 26 Agustus 2016 putra saya yang namanya Ramadhani ini memang usianya baru 11 tahun. Ya, sekolah juga baru 5 SD kelas 5 SD. Belum pakai motor. Belum bisa pakai motor ya, saya bilang gitu. Belum bisa pakai motor. Jadi emang awalnya anak saya yang Dani ini ya, yang memang namanya hampir bersamaan Dani. Tapi sesungguhnya anak saya ini dipanggilnya Rama ya. Jadi setelah saya klarifikasi, lari lagi kepada anak saya yang nomor pertama, Satria Robi Saputra. Ya mungkin namanya juga nih hampir bersamaan juga seperti hampir bersamaan juga. Jadi memang saya mengharapkan ya, karena kita juga mempunyai semangat sama-sama satu frekuensi untuk masyarakat Indonesia, ingin bagaimana kasus ini lebih terang benderang, lebih cepat terungkap, dan keluarganya Vina juga ingin mendapatkan keadilan secara hukum seperti itu. Oke, dari Mas Rama dulu. Mas Rama boleh diceritakan, jadi awal mulanya pada saat itu kayak gimana Mas? Jadi awal mulanya itu teman saya itu ngirimin link dari sosmed, baik Instagram maupun TikTok ya Kak. Jadi ngirimin lu dituduh nih, lu diduga sebagai pelaku seperti ini. Tapi pada saat itu memang penonton itu masih sedikit gitu, nggak nyampe ribuan gitu, nggak nyampe jutaan gitu. Jadi saya diemin aja. Saya bilang ke teman saya, ini juga nggak mungkin viral gitu. Udah ini mah bikinan orang-orang nggak jelas aja gitu, cocokologi aja. Saya diemin 2 hari, 3 hari ke depan. Tiba-tiba view-nya itu membludak 1 juta, 2 juta, sampai akhirnya ya sampai sekarang ya Kak. Sampai sekarang saya masih dituduh gitu. Dan itu sangat mengganggu Mas Rama pasti kan dalam kegiatan dan tapi kalau mau dibilang mengganggu ya pasti mengganggu. Tapi saya lebih fokus tuh terhadap mama saya sendiri. Kalau saya kan kuat lah dibully gitu ya. Tapi kalau melihat mama saya dibully kan gak kuat gitu kan saya sebagai anak yang berbakti sama orang tua kan mana mungkin tega gitu kalau orang tua saya dibully. Berimbasnya justru ke bunda ya. Iya, selalu dibilang ini nih dia orang tua nih anaknya pembunuh nih kayak gitu. Saya bilang selalu di media sosial, kalian bully saya aja. Kalau saya kuat dibully, tapi jangan bully orang tua saya, jangan bully saudara-saudara saya, karena saudara saya tuh udah punya anak gitu. Takut keponakan saya tuh dapat sanksi sosial seperti saya. Dapat sanksi sosial? Selain dibully, ada yang datang ke rumah untuk marah-marah dan lain sebagainya, sempat ada juga? Atau gimana Mas Rama? Kalau seperti itu nggak sampai sih kalau datang sampai ke rumah ya. Tapi kalau saya ke luar, misalnya ke mall atau kemanapun gitu, pasti ada aja orang yang nanya gitu. Sampai waktu itu sempat diteriakin lah, inilah. Kayak teman-teman pun pasti ada juga yang ngejauhin. Saya nggak nyalain teman saya juga sih Kak, tapi ya dia kan takut juga kalau kena masalah juga kan ya. Jadinya ya udah saya ngertiin aja gitu kalau teman-teman seperti itu. Jadi sekarang dari teman-teman sendiri dan juga keluarga besar gitu, responnya sendiri gimana setelah dengan adanya konfirmasi yang disampaikan ya oleh Bunda, oleh keluarga semuanya ke media? Apakah ada perubahan respon, perubahan perilaku gitu? Kalau dari Rama mungkin ada beberapa ya, kayak ada perubahan beberapa, tapi nggak banyak kan. Tapi kalau hujatan di sosial media tuh masih terus sampai disangkut pautin lah sama berita yang terbaru, katanya muka lu mirip nih sama Peggy Setiawan. Siapa Peggy Setiawan? Katanya lu punya adik namanya Peggy Setiawan. Saya aja anak bungsu gitu loh. Oke, iya.
makin liar aja ke sini-sini. Makin liar, memang beritanya semakin liar. Dan memang apa ya? Saya sampaikan kepada anak saya, jadi kalau misalnya memang ada orang yang menyakiti kamu, sudah tidak, jangan dibalas dengan perlakuan yang sama, ya, balasnya dengan kebaikan. Iya, berarti sebenarnya kalau misalnya Anggi bisa simpulkan, dari yang awalnya nggak mau dipedulin deh, ini paling cuma hoax atau informasi-informasi liar aja, terus akhirnya karena semakin panjang, mau nggak mau harus memberikan juga, ya tidak selesai juga, jadi jatuhnya lebih ke fitnah dengan hoax seperti itu. Mas Satria, ada mau disampaikan mungkin? Yang pertama, memang tuduhan dari netizen ini kan awalnya adalah cocok logi kemiripan nama adik saya yang bungsu ya, Ramadhani. Karena salah satu dari 3 DPO itu disebut-sebut atau digadang-gadang salah satunya adalah bernama Dhani. Jadi setelah Ramadhani ini atau Rama ini sudah tidak kena karena sudah melakukan klarifikasi, pada saat itu umurnya masih 11 tahun, masih duduk di bangku sekolah dasar, maka netizen berupaya mencari lagi. Akhirnya ke kakaknya, katanya dicari kakaknya, akhirnya ke saya. Pada saat itu saya cukup shock ya, karena dari 3 DPO tidak ada yang sebutannya namanya ada unsur nama sayanya, Satria Robi Saputra begitu. Terus setelah saya mungkin sudah klarifikasi, akhirnya dilanjutkan lagi ke adik saya yang ketiga, itu namanya Reza Primahanjaya. Jadi maksud saya hanya berpesan di sini bahwa kami berangkat ke Jakarta di sini bersama keluarga dari kakaknya Vina, Mbak Marliana. Kami sebagai masyarakat Cirebon khususnya ingin bersama-sama mengawal kasus ini agar cepat selesai. Yang kedua poinnya adalah almarhum Vina merupakan salah satu korban bullying yang dimana pada saat itu dia membalas aksi bullying tersebut sehingga menimbulkan korban jiwa, bahkan sampai dia sendiri bersama Eki kehilangan nyawa. Kami di sini yang menjadi korban bullying selanjutnya ingin menghentikan mata rantai tersebut. Maka dari itu kami tidak ingin membalas aksi-aksi bullying daripada netizen agar mata rantai stop di kami. Kalau kami meneruskan kembali, kami khawatir ke depan entah di Cirebon ataupun di mana di Indonesia bisa terjadi kasus seperti halnya almarhum Vina dan almarhum Eki seperti itu. Yang penting berarti dari keluarganya Vina percaya dengan keluarganya Bunda Rama dan juga Mas Satria ya sebenarnya. Ya jadi memang kita menghimbau juga teman-teman semuanya bahwa kita saat ini masih menunggu bagaimana aparat kepolisian, bagaimana penegak hukum menyelesaikan kasus misteri pembunuhan Vina sampai tuntas. Sebelum itu semua selesai, ada langkah atau juga alangkah jauh lebih baik buat kita sama-sama menjaga yang namanya postingan tangan dan juga postingan berupa omongan supaya jangan menjadi bola liar dan menjadi informasi yang semakin panas nantinya dan akan merugikan banyak orang. Karena kalau kita tahu apa yang benar tapi kita nggak melakukan, kita juga bersalah loh. Capek sih pasti teman-teman, karena kita aja yang ngelihat proses ini selama hampir 3 minggu ya, 3 minggu ini terus dikutak-katik, ada tersangka baru, terus kemudian dipertanyakan ini tersangka yang betul atau bukan, dan lain sebagainya. Jadi memang pasti masih banyak tanda tanya dan juga misteri yang harus diselesaikan. Tapi kita kawal bersama-sama dan kita juga belajar untuk menjadi netizen yang cerdas, netizen yang bijak dalam postingan, dalam memberikan statement apapun, karena salah kata sedikit, salah persepsi sedikit, yang dirugikan banyak pihak. Equality before the law. Kalau ada perlakuan-perlakuan yang tidak equality, dipaksa. Oke, selama di kantor polisi saya dipaksa. Nanti lo di pengadilan gua nyanyi. Teman-teman Instastory, mantan penyidik Bareskrim Polri Brigjen Pol Purnawirawan Yosefa Sri Suwarti menyatakan BAP bisa berubah di pengadilan. Hal ini karena terungkapnya fakta-fakta baru yang diperoleh dari para saksi di persidangan. Jadi teman-teman semuanya kalau melihat kasus Vina ini ya Ibu ya, sangat kompleks dan cukup rumit. Dan kebetulan karena di sebelah saya ini ada Ibu Sri Suwari. Beliau ini adalah polisi wanita yang 40 tahun mengabdi di kepolisian dan 2/3 hidupnya itu adalah berada di Reskrim ya Bu, mengungkap kejahatan sebagai penyidik. Nah ini gimana kalau Bu Sri ngelihatnya sebetulnya kasus Vina ini tuh apa sih yang bikin rumit
Dan segitu kompleksnya sampai 8 tahun ini masih misteri, bahkan sampai sekarang udah terungkap pun masih misteri. Ya, ini pertanyaan yang bagus Mbak Anggi. Saya berharap melalui tayangan ini paling tidak kita terinformasi dengan baik. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa kenapa 8 tahun masih berselimut kegelapan. Iya. Ya. Pertama saya ingin menjelaskan ini kasus 2016. Sebenarnya kasus ini telah selesai di 2016 itu. Telah selesai, telah disidangkan. Cuma tidak selesai secara utuh. Iya. Baru sekian tersangka. Iya. Masih ada yang tidak ada tersangkanya. Sehingga 8 tahun ini memunculkan asumsi-asumsi yang belum tentu benar, tetapi asumsi itu digulirkan secara berulang oleh orang banyak sehingga diyakini sebagai sebuah kebenaran. Nah, saya ingin mengatakan kenapa sampai 8 tahun, bisa jadi selama 8 tahun orang ini kan sedang dicari. Mungkin Mbak Anggi bertanya lagi, kok begitu jadi viral 3 hari udah ketemu? Iya. Nah, secepat itu. Menurut pengalaman saya, yang paling dekat barangkali habis penanganan kasus itu tim kan yang menangani, katakan kayak kita nih tim ada beberapa, tiba-tiba saya harus cabut nih sekolah, harus cabut pindah tugas, harus cabut, sementara yang tertinggal sudah dapat perkara baru, akhirnya ini tenggelam. Iya. Tenggelam, muncul kembali setelah ada judul film. Nah, ini nih menurut saya kegelisahan publik adalah ada campur aduk praduga. Ada campur aduk praduga. Praduga yang sesungguhnya. Kenapa saya mengatakan praduga? Kegiatan-kegiatan kepolisian itu sebenarnya adalah serangkaian, ini dari pengertian penyidik ya. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya, bukan pelakunya. Masih tersangka. Kapan dia dikatakan pelaku? Setelah diputus pengadilan. Nah, yang 7 orang kemarin, 8 orang ya, 8 orang kemarin sudah ditetapkan sebagai pelakunya berdasarkan putusan pengadilan. Itulah hukum kita. Nah, sekarang bagaimana dengan 3 orang? Kenapa sebelumnya 3 atau 2? Polisi tidak akan pernah gegabah dalam menetapkan seseorang. Karena kewajiban dia membuat terang melalui bagaimana caranya membuat terang? Dia mengumpulkan bukti menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Bukti yang menghubungkan antara sebuah peristiwa dengan pelakunya. Nah, bukti ini banyak. Bisa ada keterangan saksi, bisa ada keterangan ahli. Ahli itu, keterangan ahli itu ketika orang-orang yang memeriksa secara forensik, bisa jadi. Bisa keterangan saksi, bukan saksi mahkota. Nah, dalam kasus ini lebih banyak saksi mahkota. Maka muncullah nama-nama yang hanya saksi mahkota lah yang tahu. Tapi polisi tidak boleh terjebak dengan kata-kata yang mereka ucapkan. Mereka boleh-boleh saja yang mengungkapkan 10, 15, 3. Tapi Polri saat ini baru menemukan 1. Jadi bukti yang didalami oleh kepolisian baru mampu mengungkap 1. Apakah itu selesai? Belum. Ini kan baru membuat jelas, membuat terang suatu peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Nah, setelah kita temukan itu diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum akan melakukan pemeriksaan apakah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian, bukti ini masih bersifat praduga semua loh, bukan dugaan pasti. Kita kan bekerja berdasarkan tadi dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Jadi nggak semaunya sendiri. Karena dalam hal menurut cara yang diatur oleh undang-undang bisa diuji oleh semua orang yang punya kompetensi di situ. Pekerjaan kepolisian diuji oleh kejaksaan, lalu nanti diuji lagi di pengadilan, diperiksa di pengadilan, sehingga kalau pengadilan dalam hal ini majelis hakim memiliki keyakinan, ya diputus. Kalau tidak yakin, pasti akan dikembalikan lagi. Saya minta ini, saya minta ini, saya minta ini. Termasuk DPO itu.
Nah, kenapa DPO yang 3 tiba-tiba hilang, dicoret oleh Polri? Saya pastikan tidak dicoret. Tidak ada pretensi untuk mencoret itu. Tetapi saat ini, tadi, dalam hal menurut cara, dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Dari menurut bukti-bukti yang dikumpulkan oleh kepolisian baru mengarah kepada satu orang. Oke, berarti sebenarnya begini ya, Bu Sri, kita bersama jalan ya Bu ya. Berarti sebenarnya gini, pada saat kejadian itu, kalau saya mau merecall kembali, korbannya ini kan sudah meninggal, dua-duanya. Dan kemudian kita belum tahu apakah mereka yang sudah tertangkap beberapa tahun yang lalu, apa kesaksiannya mereka berapa orang kan kita belum tahu nih, gitu kan ya. Udah tahu, katakanlah menurut dia. Katakanlah menurut tersangka atau 11. Katakanlah menurut mereka 11 atau mungkin bisa jadi 8 sebenarnya. Bisa jadi. Jadi 8-8-nya sudah saya tangkap. Sehingga sebetulnya yang difilmkan ini itu yang akhirnya menjadi perspektif atau persepsi publik. Oh, pelakunya ada 11, oh pelakunya ada 15 gitu kan. Jadi belum tentu sebetulnya. Saya mohon maaf. Antara film sama perkara itu berbeda. Film, oke, inspirasinya dari fakta. Iya. Dia kan menjual. Tapi masih bisa dikembangkan, bisa begitu. Iya, dia kan menjual dan pasti karena dia menjual mesti ada dong metode pemasaran. Ada gimmick di sana, ada dramatisasi biar lebih berkesan, biar lebih menarik minat orang. Tapi kalau penyidikan fakta. Oke, berarti sebenarnya belum tentu juga yang difilmkan itu sepenuhnya betul, tapi belum tentu juga yang difilmkan itu sepenuhnya salah. Betul, sebetulnya. Makanya semuanya. Possibility itu selalu ada. Kalau film itu tidak pernah salah, karena itu kan karya fiksi. Oke. Itu bukan film dokumenter. Betul. Ya, itu film fiksi. Ini harus itu bukan dokumenter, betul. Harus dipisah. Dalam hal ini harus dipisah. Bukan seperti kayak American Murder itu dokumenter gitu. Beda. Kalau dokumenter dia case by case, orang per orang. Jadi inilah yang membuat ada framing-framing yang dikirim melalui, barangkali saya jujur belum nonton. Berarti termasuk begini Ibu, Peggy yang saat ini ditangkap, sebelumnya itu kan ada yang menyatakan bahwa dia ini korban salah tangkap. Saya tidak tahu nama ya, saya tidak ingin terlibat nama. Kalau memang salah tangkap, salah, ada mekanisme hukum untuk mengkonter itu. Mbak Anggi ketangkep. Oke, saya cari pengacara. Saya tidak layak ditetapkan sebagai saksi. Pakai itu pra peradilan. Ada ruang hukum yang bisa dipakai untuk itu. Ketika ada juga yang mengatakan, tahu nggak kenapa para tersangka itu babak belur di pengadilan, Pak Hakim. Saya selama disidik atau selama penyidikan, saya dihajar, maka seluruh keterangan saya cabut. Boleh? Kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak ada itu dulu? Kan di situ ada pengacara juga. Saya tidak menjudge siapa-siapa. Artinya saya ingin menyampaikan, kalau toh polisi melakukan hal-hal yang tidak patut ketika mengungkap perkara itu, ada mekanisme yang bisa ditempuh. Katakanlah dalam konteks ini, saya dihajar, dipaksa untuk mengaku, udah bonyok, baru macam-macam lah. Itu yang saya dengar Di depan pengadilan, Pak Hakim saya terpaksa berbicara begitu karena saya bonyok. Terus apa yang sesungguhnya terjadi? Ceritakan. Pasti begitu Hakim ngomongnya. Iya. Sekarang kamu ceritakan apa yang terjadi. Kan Hakim juga tidak menjadikan BAP itu sebagai acuan murni. Kalau takut gimana Ibu? Ketika berhadapan dengan majelis hakim, takut nantinya keluarganya diancam atau lain sebagainya, itu mungkin nggak Ibu? Saya bilang takut itu personal ya sangat mungkin terjadi. Tapi kan ketika tersangka di pengadilan, dan memang bukan dia pelakunya, ada pengacaranya, ada pembelanya yang memberikan penguatan-penguatan. Kenapa baru teriak sekarang itu loh. Make sense. Berarti itu sih, karena jadi sekali lagi dalam konteks ini saya tidak punya kepentingan membela siapa-siapa. Saya hanya ingin mengatakan mari kita jernih, kita kawal kasus ini sampai selesai. Saya ajak kita kawal kasus ini. Bagaimanapun ini negara kita, bagaimanapun polisi yang bekerja ini adalah kepolisian negara Republik Indonesia yang harus kita pastikan harus semakin profesional. Mereka dibiayai, gue udah sipil nih, yang dibiayai dengan biaya-biaya pajak kita. Maka
kita berhak dong dan bahkan mungkin berkewajiban sebagai warga negara yang baik untuk memastikan bahwa polisi kita semakin hari semakin profesional. Apabila dalam penyidikan kasus ini ada hal-hal yang perlu dievaluasi, kita lihat evaluasinya dari aspek apa? Apakah dari aspek kompetensinya? Aspek kompetensi maka pendidikan harus diperkuat. Materi pendidikan harus diperkuat, terutama di bidang penyidikan. Apakah dari aspek integritas? Integritas sidik semua, manusianya masih hidup kan? Artinya bagi saya citra lembaga atau institusi ini pertaruhan. Maka institusi harus bertindak dengan semua instrumen yang ada. Itu sih. Ya, berarti sebenarnya masyarakat nggak bisa juga untuk teman-teman semuanya langsung mematok bahwa wah polisi kerjanya nggak bener nih gitu. Karena ini ada banyak sekali variabel-variabel, ada variabel film, ada juga variabel gimmick gitu kan ya. Itu. Bisa jadi juga memang proses yang sulit itu karena satu dan lain hal lah gitu kan. Dan tadi saya terkletik gitu ya begitu Ibu Sri bilang kalau memang saya membayangkan itu kalau memang saya tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Saya diancam, saya diancam pada saat saya disidik. Ketika saya masuk ke pengadilan dengan saya memiliki para kuasa hukum yang ada di samping saya tinggal teriak gitu kan. Tidak perlu takut. Seberani-beraninya orang, toh Anda jangan merelakan Anda di penjara sekian lama. Kalau tidak melakukan kalau apa yang tidak dituduhkan. melakukan, berani bicara lantang di pengadilan. Pengadilan adalah arena untuk mencari kebenaran. Untuk memeriksa perkara ini benar nggak bahwa Anda semua adalah pelakunya. Tapi kalau Anda diam saja, why pertanyaannya? Pengadilan tuh selalu dijangan Anda sehat, Anda Sri Suari, benar, usia Anda sekian, iya benar, sehat bisa diperiksa, kan selalu ditanya begitu. Karena kan begini Ibu, ketika kita bicara mengenai kasus kriminal dan kemudian penyidikan oleh tim kepolisian, tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa kami rakyat kecil, kami lebih mudah untuk ditekan oleh polisi. Begitu, kita Ibu. Jangan menjadikan ini, anggapan ini menjadi sebuah truisme. Saya hanya bisa mengatakan begitu, kita tolak dong. Rakyat harus tolak bahwa itu tidak boleh terjadi. Tapi kalau kita menjadikan itu sebagai sebuah kebenaran, berarti kita berkontribusi untuk merusak negara kita. Berarti harus berani. Kita punya hak bicara. Equality before the law. Kalau ada perlakuan-perlakuan yang tidak equality, dipaksa. Oke, selama di kantor polisi saya dipaksa. Nanti lo di pengadilan gua nyanyi. Oke, ketika itu bicara mengenai mereka yang sudah keluar terus akhirnya mereka nyanyi, saya dipaksa begini-begini, tapi ketika di pengadilan mereka tidak bertindak. Nah, kalau dari analisanya Ibu Sri Suari, yang baru-baru ini kita lihat ketika DPO Peggy itu ditangkap, kan ada tuh gestur yang ketika dia mau berbicara ditutup mulutnya. Saya tidak membaca gestur itu. Kenapa? Bisa jadi polisi bilang kamu gaduh. Jadi sepertinya si tersangka ini berusaha menunjukkan bukan saya loh pelakunya, saya juga korban salah tangkap. Bukan saya pelakunya, lakukan langkah hukum. Nah, barangkali Peggy bisa belajar nih, pengacaranya juga bisa belajar. Ungkap semua di depan pengadilan. Saya juga sejujurnya, kenapa polisi, kalau polisi itu takut nggak mungkin Peggy disandingkan. Saya pikir kejadian ini saya tetap melihat dari perspektif yang positif. Apapun rasanya sepahit apapun, ini adalah obat mujarab. Ini menurut saya sih fair enough ya teman-teman. Bahwa tadi Bu Sri bilang ketika menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka, itu polisi sudah melakukan pekerjaannya, ada caranya sebagai penyidik. Menurut cara yang diatur oleh undang-undang. Ketika dia melawan undang-undang itu uji dengan para peradilan. Betul. Ketika memang pelaku tidak merasa melakukan kesalahan dan tidak seperti yang dituduhkan, silahkan bersuara dan bernyanyi di pengadilan, di persidangan. Peggy ini masih punya kesempatan. Ya, fair enough. Dan saya juga pikir pelaku yang sudah diputus juga masih punya kesempatan. Biarkan proses hukum berjalan, kita kawal bersama. Kalau memang Peggy bukan pelaku pembunuhan Eki dan juga Vina, kita sama-sama dengarkan bagaimana nanti pembelaan akan disampaikan pada saat di pengadilan. Dan kita juga biarkan dan mempercayai bagaimana aparat bekerja melakukan penyidikan dengan sebaik-baiknya. Saya Anggi Pasaribu, sampai bertemu di Inside Story yang akan datang.